Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para calon-calon pengurus gereja, hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ini, pasal 1. Karena ini penting. Kalau ini nggak penting dalam hidup kita, maka kita akan ngambang dan melayang-layang serta bimbang terus-menerus dan dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan bisa jadi pada akhirnya kita bisa menjadi hamba Tuhan pecundang yang akan meninggalkan pelayanan-pelayanan, bahkan meninggalkan imannya, di mana sekarang ini sudah banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta yang sudah tidak merasakan lagi kedasatan kuasa iman itu, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus. Bukan saja meninggalkan pelayanan, tetapi meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka menjadi pengkhianat, bahkan lebih parah dibanding dengan Yudas Iskariot, saudara-saudara. Apalagi dengan YouTube sekarang yang kita lihat di media-media sosial, banyak sekali kita bisa menyaksikan. Lalu mereka berdiri di depan umum dan mereka berteriak dan mereka menghujat Yesus di sepanjang hidup mereka. Sekarang mereka menjadi merasanya bahagia. Mereka merasa sekarang ini senang dan happy. Tetapi mereka tidak sadar bahwa keadilan Tuhan, kuasa Tuhan, penghukuman Tuhan atas mereka sudah tersedia. Kapan sudah tersedia untuk mereka, dan tinggal mereka mengalami penderitaan. Hari ini hidup dalam keteguhan iman. Jangan pernah mengajari kita, pernah berkata aku beriman, tapi kalau tidak ada keteguhan iman, kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya hanya Kristen namanya, menjadi Kristen tradisi. Beberapa waktu yang lalu, kemarin kurang lebih 3 hari, 4 hari yang lalu, saya melayani, ketemu dengan salah seorang saudara seiman, dan dia mengeluh kepada saya, Pak Pendeta, keluarga saya adalah hamba Tuhan, mertua saya adalah hamba Tuhan, dan dia adalah seorang hamba Tuhan di gereja besar. Tapi tahu apa yang terjadi, saudara-saudara? Si menantu mengeluh kepada saya, cuma saya sedih, Bapak Pendeta, dan kawan saya nggak bisa menolak. Ibu mertua dan bapak mertua saya mengajak saya pergi ke dukun untuk berdoa, meminta pertolongan dan kekuatan kepada dukun, kepada orang pintar. Ini membahayakan kekerasan. Ini yang disebut dengan sebetulnya kekejian di hadapan Tuhan. Nah, dia katakan, doakan saya, Pak Pendeta, saya mau supaya kami beriman. Bahkan beliau bergereja di tempat yang kelihatannya dasar. Setiap hari ada pengurapan, setiap hari ada doa, setiap hari ada perjamuan, setiap hari ada minyak urapan. Kenapa kekerasan sekarang menjadi goyah? Karena dasar daripada kekerasan itu tidak ada pengajaran. Gereja kita jangan pernah dan jangan terburu-buru untuk supaya kita kalau bisa 2 kali lipat ruangan ini akan menuhi jemaat kita. Jangan terburu-buru. Kita harus mendasari dulu pengajaran dari gereja kita. Itu sebabnya Petrus katakan, anugerah bagimu dan damai sejahtera telah dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ini kalimat ini luar biasa. Dilipat gandakan dalam pengenalan penuh. Perhatikan kalimat di atas. Anugerah bagimu dan damai sejahtera telah dilipat gandakan dalam pengenalan penuh akan Elohim dan Yesua Masiah Tuhan kita. Saudara-saudara, kita harus dilipat gandakan pengenalan kita akan Tuhan dalam hidup ini. Jangan melayani, tetapi tidak mengenal siapa sebetulnya yang dilayani itu.
tidak menguasai firman-firman yang dilayani. Maka Petrus, kita belajar dari Petrus. Dia terlebih dahulu melihat. Dan kenapa saya senang belajar kepada Petrus? Karena Petrus ini adalah salah seorang yang tadinya bimbang, yang tadinya ragu, yang tadinya khawatir, yang tadinya takut, bahkan menyangkal. Tapi semakin dia mengenal Tuhan yang kita sembah, dia mengatakan, menyadari panggilannya sebagai hamba Yesus Kristus. Jadi Petrus menyadari kelebihannya adalah dia menyadari panggilannya sebagai hamba Yesus Kristus. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa menjadi hamba Yesus Kristus itu tidak saja dia sebagai pendeta atau gembala, tapi menjadi hamba Yesus Kristus itu adalah semua orang yang percaya kepadanya, yang telah dengan iman mengatakan, ya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan dia tidak tergoyahkan dengan itu. Dan itu terbukti. Kalau ditanya kepada saya, ketika Petrus mengatakan itu, Pak Pendeta, apakah dia tergoyah? Tidak. Dia justru minta mati. Petrus mati, disalibkan terbalik. Itu bukti nyata. Tidak tergoyahkan. Petrus hamba dan rasul Yesus Kristus. Dan dia memperoleh iman yang berlimpah-limpah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan itu diteruskan oleh orang-orang percaya. Bahkan ribuan orang, ratusan ribu jutaan mungkin orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Kita harus memiliki pemahaman ini bahwa anak-anak muda kita, jangan berpikir, gampang lah, kita kan cuma pemain musik, kita bukan hamba Yesus Kristus. Stop bermain musik. Stop melayani kalau cuma sebagai WL, sebagai singer, sebagai musik mengatakan, aku kan bukan hamba Yesus Kristus. Stop. Nggak usah melayani kalau begitu. Kenapa? Semua orang yang sudah melayani dia, yang sudah masuk di dalam hadiratnya, apapun itu talenta dia, alat musik yang mungkin gak dianggap, itu dia lakukan itu karena dia adalah telah menerima panggilan sebagai hamba Yesus Kristus. Ada amin? Jadi jangan berhenti, jangan stop melayani. Kalau kau sudah menyadari bahwa kau adalah pribadi, seorang pribadi sebagai hamba, jalankan terus tantangan apapun. Simon Petrus seorang hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang memperoleh iman yang sama dengan kami dalam kebenaran Elohim dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kan kita melayani di dalam baiknya yang kudus, di dalam rumah Tuhan. Berarti kita menghambakan diri. Ketika kita melayani Dia dengan keberadaan kita, apapun, sebagai doa, sebagai koletan, sebagai apa saja, bahkan yang mengumpulkan sampah-sampah di dalam ruang ibadah, yang merapikan ruang, merapikan kursi-kursi, dan itu saya lakukan. Itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Kita sama. Petrus menyampaikan hal itu. Kedua, mengenal Tuhan secara penuh, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau mengenal Tuhan secara penuh itu adalah full, rata, tidak tumpah, tapi tidak juga kurang, full, penuh. Nah, bagaimana? Dia katakan ayat 2 tadi sudah kita baca. Anugerah bagimu dan damai sejahtera telah dipagendakan dalam pengenalan penuh akan Elohim dan Yesus Tuhan kita, sebagaimana seluruh kekuatan ilahinya yang telah dilimpahkannya kepada kita, yaitu hal-hal untuk kehidupan dan kesalehan
oleh pengenalan penuh akan Dia telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebijakan. Ada beberapa kata yang diajarkan kepada kita yang penuh dengan pengertian di atas. Yaitu pertama adalah Yesus itu adalah ilahi. Dia adalah ilahi. Kenapa diberikan kepada Dia suatu sebutan ilahi? Karena di dalam diri Yesus Kristus Bapa telah menguasai Dia, dan Dia ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Dia, dan kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Dia memenuhi kita. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Ilahi. Keilahiannya muncul, nampak secara penuh keilahiannya itu ketika semua orang pada waktu dibawa ke atas kayu salib sudah tidak ada lagi Dia. Dia sudah mati. Bahkan beberapa orang percaya sebelumnya mereka hilang imannya, bahkan mereka ragu, dan sampai akhirnya murid Thomas dia menjadi ragu. Tapi nampak keilahiannya secara nyata 100% ketika tiba-tiba Dia muncul di tengah-tengah mereka, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa Yesus ada secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Dia hadir di situ, menampakkan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia ada secara nyata di tengah-tengah mereka dan tidak terbatas. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir kapan saja, di mana saja. Yang telah dilimpahkannya kepada kita yaitu hal-hal untuk kehidupan dan kesalehan. Maka oleh karena itu, hai saudara-saudara, anak-anak muda, anak-anak kami, yang perlu dijaga dalam hidup ini adalah hidup saleh. Katakan hidup saleh. Kehidupan yang saleh. Biarkan yang lain. Mereka mau curang, itu urusan mereka. Mereka mau sukses dengan cara mereka, itu urusan mereka. Biarkan lain. Kelihatannya dia sukses. Di kitab Amsal dikatakan apa? Janganlah menjadi marah ketika engkau, atau di Mazmur, ketika engkau melihat ada orang sukses dalam perbuatannya. Berbisnislah di dalam Tuhan. Berhasillah di dalam Tuhan. Orang yang berhasil dalam Tuhan tidak ada menipu, tidak ada korupsi, tidak ada menyelewengkan, tidak menggosip, tidak cabul. Itu orang saleh. Tadi ayat bacaan kita tadi. Tidak menyembah berhala, tidak pergi ke dukun, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Memang yang paling susah adalah yang di dalam Tuhan itu kelihatannya lama. Ada proses yang harus terus-menerus dilewati. Ada proses harus menerus dilalui. Taat, sabar menanti waktunya Tuhan. Tapi kalau yang di luar Tuhan, bim salah bim, jadi cepat kelihatannya, cepat karirnya maju, tapi ujungnya mau. Kita lanjut, kesalehan. Pengenalan penuh akan Dia telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Jadi kesalehan itu akan membawa kita kepada kemuliaan dan hidup kebajikan. Kebajikan, saya sering katakan, kebajikan itu lebih daripada kebaikan. Kadang-kadang kita berbuat baik karena orang itu baik. Tapi kalau kebajikan, mau baik dia sama kita, kita tetap baik. Mau jahat atau mau dia menipu, bohong kita, kita tetap baik. Itu kebajikan. Rumusan menurut saya seperti itu. Mari kita lanjut.
Jadi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat itu tadi, Tuhan, fokusnya adalah Tuhan Yesus Kristus telah memanggil kita. Jadi kalau kita hari ini kita kumpul pada tanggal 1 Mei ini 2022 ini, oleh karena Tuhan telah memanggil kita. Kita ini kan punya karakter yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda, tapi Dia memanggil kita di dalam satu persekutuan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan itu ajaib. Mengenal Yesus dengan benar, maka karena Dia yang memanggil kita, harus mengenal Dia dengan benar. Jangan ikut-ikutan. Siapa Yesus? Tuhan. Apa dasarnya? Alkitab. Pernah seorang hamba Tuhan di Padang, dia ditanya, hidup yang saleh tadi sudah kita jelaskan, kita lewat. Nah, Yesus di dalam kekekalan ini kekal gak ada ujungnya. Yesus menganugerahkan apa saja yang dianugerahkan kepada kita dalam kekekalan itu. Yang dianugerahkan pertama adalah ini. Ada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi kita percaya kepada Yesus itu juga ada janjinya. Ada 2 janji yang diberikan kepada kita. Janji jasmani dan janji secara rohani. Rohani hidup kekal di surga kelimpahan. Janji jasmani apa? Dalam setiap langkah-langkah kita, Dia akan menolong kita sehingga kita mampu untuk melewati semua hal, dan Dia membuat kita sukses melalui apa? Karya kita, melalui apa? Melalui pekerjaan kita, melalui apa? Melalui kuliah kita, melalui apa? Melalui sekolah kita, melalui apa? Melalui keluarga kita. Ada orang yang mungkin bertanya, Pak Gembala, Pak Fulo kok itu? Dan akhirnya saya dapat apa? Korting. Nah, saya terima janji itu. Kenapa? Karena itu Dia memanggil dalam kodrat ilahi. Luput dari segala hawa nafsu duniawi. Jauhkan diri kita dari hawa nafsu duniawi. Pasti tersedia hidup yang kekal. Ini semuanya harus kita kejar. Ini semuanya harus kita berlomba-lomba. Jangan sampai hilang hidup kekal ini. Kenapa? Karena hidup kesenangan di dunia ini hanya sementara. Hai anak-anak muda, anak-anak kami, ingatlah, kesenangan. Mungkin engkau happy pergi ke dugem, tapi itu hanya sementara. Cuma menerima sifat ilahi yang olehnya Dia telah melimpahkan janji-janji yang sangat besar dan berharga bagi kita, supaya melalui hal ini kamu dapat menjadi semitra dari kodrat ilahi, karena telah luput dari kebinasaan yang ada di dalam keinginan dunia ini. Jadi luput dari kebinasaan, itu kebahagiaan kita. Mari kita lihat iman. Apa iman itu? Secara sederhana didefinisikan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala apa yang kita tidak lihat, dan itu iman. Nah, iman itu ada di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi. Di surga nggak punya iman, nggak ada iman. Jangan cari iman di surga. Transplototi. Kenapa nggak ada iman di surga? Apa sebabnya? Di surga nggak ada iman. Yang kita imani sudah kita bertemu. Ngapain kita imani lagi? Kita udah berjumpa muka dengan muka, sudah nggak ada lagi. Ngapain kita imani? Di dunia ini
ini kita mengimani. Nah, iman itu di bumi. Makanya Yesus ketika aku datang, adakah aku melihat iman di bumi? Dia harus bisa melihat iman di bumi. Iman. Nah, supaya iman itu sampai ke surga, ada proses. Ini dia tanda-tanda iman. Ini nggak nambah lagi. Tambahkan iman itu ya, kepada iman tambahkan kebajikan. Kebajikan. Lalu tambahkan lagi kepada kebajikan itu pengetahuan. Itu sebabnya kita belajar. Itu makanya kemarin seluruh pengurus ini semua kan pengurus. Pengetahuan. Nah, itu kan kita belajar. Makanya saya melihat setiap kali kita belajar itu, saya perhatikan nggak? Sebab ada penguasaan diri di sini loh kita. Ini warna, ini merah ini. Di sini hati-hati kita. Nggak bisa menguasai diri, bahaya. Sekalipun kita punya iman, punya kebajikan, pengetahuan, tapi kalau kita nggak bisa menguasai diri, akhirnya nggak ada kesabaran. Lalu tambahkan lagi ketekunan, ada ketekunan. Terus kemudian kesalehan tadi. Dan ini tanda-tangannya ini. Terus kemudian kasih. Lihat, perhatikan ini ukuran-ukurannya, peta-petanya. Yang paling besar apa? Kasih. Wah, luar biasa, udah mulai nyambung kita ini. Mantap ini. Ini awal pertemuan kita. Kasih. Lalu perhatikan kenapa ini jarumnya dan tanda panahnya sekaligus terbalik. Apa maksudnya? Ini kan dari atas semuanya, selalu menuju pada iman. Lalu saudara-saudara perhatikan garis pinggir ini semua, warnanya sama. Garis pinggir ini, warnanya ini semuanya merah. Garis pinggir itu, ini merah seharusnya, tapi karena warna backgroundnya yang berbeda, ini seharusnya merah. Itu merah melambangkan apa? Darah Yesus Kristus. Itu bajunya Kevin hari ini pas dengan khotbah. Mau Natal ya, nggak betah ya terus-menerus. Pokoknya Yesus harus lahir sejamadi di dalam dirinya. Amin. Itu dia mau memberitahu kepada kita. Nah, setelah itu saudara-saudara, apa? Ini tanda-tandanya. Tanda iman kita naik, semakin naik. Jangan sampai grafiknya turun. Sampai ke rumah Bapa di sorga, ini segitiga melambangkan sorga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 1. Itu akan menuju. Dan 3 hal rumusannya iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Yang sampai di sorga, dari bumi sampai ke sorga adalah kasih. Nggak ada iman lagi. Iman sudah tinggal di bumi. Kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, ini pengetahuan dan sudah tinggal di bumi semua. Kenapa? Karena udah sampai di sorga. Tidak ada lagi penderitaan, nggak ada susah lagi. Kesal lagi nggak ada lagi, nanti apa main komputer di sana nggak ada lagi. Semuanya nggak ada lagi ukuran gaji di sana, nggak ada. Nggak ada lagi orderan nanti di sana. Jangan pikir nanti ada orderan nanti. Kehidupan yang lebih baik dalam Yesus. Inilah gambaran kita kehidupan yang lebih baik di dalam Yesus. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita. Yang terakhir, memiliki hak penuh masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah selesai. Sudah saya jelaskan tadi. Ada diberkati? Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.